Oke, jadi ini udah sampai nih di daerah Jakarta, mau nge-review unitnya Kia Rio 2015. Ini udah di depan gerbangnya. Cuma keadaannya pas banget baru sampai, ini langsung hujan. Jadi kita neduh dulu di mobil sambil nunggu orangnya Bang Deka juga lagi di jalan, baru mau dateng. Jadi sambil nunggu kita di depan dulu di dalam mobil karena di luar cuacanya gini, hujan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di Jakarta. Nah, ini untuk unit Kia Rio yang 2015 ya, yang punyanya di Kareset. Nah, kali ini kita dikasih kesempatan buat nge-review unitnya, stok-stoknya ya. Nah, ini salah satu unitnya. Untuk yang di dalam sini ya, ini di ruangan gini. Nah, ini unitnya masih belum dibersihin, tapi nanti kita bakal nge-review untuk unit yang udah dirapihin itu kayak gimana nanti yang udah bersih ya. Nah, ini tapi walaupun masih kotor, belum dirapihin, tapi ini sudah ada beberapa yang dipesan sama orang, sudah di DP lah, sudah dibayar kayak gini. Ini untuk mesinnya, bentar ya, ini rada gelap nih. Nah, ini kita cahayain. Nah, ini dapat bonus kopi. Ini kalau kondisi bannya kita lihat masih lumayan ya. Ini juga nggak bocor nih, cuma kempes aja, kurang angin. Tapi bannya ini masih layak jalan. Ini masih kaleng ya, cuma dikasih dop. Nah, ini untuk unit-unit yang di luar seperti ini. Nah, ini kondisi mesin hidup seperti ini teman-teman, suaranya. Jadi suaranya ini masih halus ya, kalau dari suara mesinnya. Nah, ini juga ada yang mesinnya lagi hidup. Nah, ini ya, ini belum di booking.
Kita lihat ke dalamnya. Ini kondisi AC-nya dingin teman-teman. AC-nya masih dingin. Tangan saya sampai kotor gini ya, karena debu jadi tangan saya kotor. Nah ini untuk kilometernya 200, bentar ya kelihatan ya. Nah ini 269.000 ya, 269.000. Ini tipnya juga hidup ya teman-teman. Ini juga unit yang lagi coba dihidupin, yang sudah hidup ya maksudnya. Ini sudah di DP. Kita lihat untuk dalamannya. Ini AC-nya. AC-nya dingin ya. Ini kilometernya di angka 242.000. Kalau interior rata-rata masih sama ini. Nah ini dilihat bensinnya full ya, hampir full. Jadi bisa langsung dibawa mudik ini. Kalau kilometer di atas 260.000 semua ya bang? Di bawah 300 tapi ya? Ada 300. Oh ada juga 300. Paling tinggi itu kalau nggak salah 320. 320 paling tinggi. Yang belum ini ada berapa unit yang belum laku? Yang masih sekitar 70 unit lagi. 70 unit lagi. Ya 70 unitan. Tapi kalau untuk kilometer rata-rata itu 240 sampai 290 bang. 240 290 ya? Iya. Rata-rata. Kalau yang 300-an cuman beberapa unit lah ya. Ini doang. Ini kalau yang depan ini udah bersih gimana? Maksudnya udah ada yang punya atau Belum. Nah ini untuk unit-unit yang ada di luar kayak gini kondisinya. Ini bersihnya itu karena kehujanan teman-teman ya. Karena di dalam ini kan ini di apa ya, di ayomi lah, ada penghalangnya. Kalau ini dia di outdoor. Nah jadi ini kondisinya bersih karena ini memang di outdoor jadi kehujanan. Oke, jadi di sini kita bakal melihat untuk fitur-fitur yang ada di mobil ini apa aja. Ini didapat langsung dari bawaan si mobilnya. Nah dari sini ini udah power window, tapi cuma untuk dua sisi aja ya, sisi driver dan juga sisi penumpang di sisi drivernya. Nah ini untuk bagian drivernya udah otomatis, tapi untuk bagian si penumpang ini belum otomatis ya. Nah ini untuk central locknya. Nah untuk kacanya ini, untuk spionnya udah dapet electric mirror ya di sini. Jadi ini juga electric mirrornya masih nyala ya, kelihatan masih berfungsi. Nah kita langsung ke bagian dalamnya. Bentuk setirnya kayak gini. Nah ini untuk trip A, trip B ya. Jadi di sininya di layarnya itu ada kontrol untuk suhu seperti ini. Ini trip A, trip B.
Nah ini untuk kilometernya 250.000 ya. Nah ini indikator bensinnya seperti ini, masih full. Ini indikator suhunya juga seperti ini. Untuk musiknya kita matiin aja ya, nanti takut kena copyright. Nah ini seperti ini untuk dashboardnya. Untuk AC nya ini masih dingin ya, untuk AC masih dingin untuk AC nya. Nah untuk knop-knop AC nya seperti ini, model diputar ya, jadi bukan model kompor gas. Nah ini lengkap untuk arah semburan anginnya. Nah ini untuk dingin atau panas ya, jadi ada heaternya. Nah ini untuk tombol menghidupkan AC nya. Ini untuk kaca belakang. Ini untuk mengambil udara dari dalam saja atau mau dari luar ya. Nah ini untuk transmisinya. Jadi 6 percepatan ya, 7 sama mundur. Nah ini untuk dari sisi penumpangnya sudah dapat power window. Nah ini untuk nah ini untuk audionya dapat yang single din seperti ini. Ini lampu hazardnya. Nah ini jam digital. Lalu di sini juga ada untuk mengatur ketinggian lampu. Nah ini untuk power socketnya dapat 2 ya. Dapat 2 di sini. Nah ini untuk cup holdernya ada 2. Ini untuk storage-nya. Untuk jok-joknya seperti ini ya. Nah ini joknya masih bagus ya, tapi ini ada robek-robek dikit ya, wajar lah. Nah ini sudah ada cerminnya plus penutupnya. Ini juga sama ya, ada cermin juga, dan juga sudah ada penutup cerminnya. Lalu di sini untuk lampunya ada 1 ya, lampu kabinnya ada 1. Di sininya tidak ada. Lalu ini untuk buka bagasinya. Ini untuk buka tutup bensin dan juga bagasi belakang. Nah, ini kuncinya masih model yang biasa ya. Kunci masih model yang biasa. Nah ini untuk lampunya. Ini lampu sennya ya, ada di sebelah sini. Ini untuk wipernya. Oke, kita ke bagian belakang. Oke, di bagian belakangnya ini dia. Masih power engkol ya. Jadi masih engkol, masih diputar manual. Nah, ini juga sama, masih diputar manual. Di sisi penumpangnya ini ada hand gripnya. Lalu untuk di belakang sini itu tidak ada audionya ya teman-teman.
Jadi kosong. Audionya itu ada di sini. Di pintu ya, di door trim. Di door trim penumpang maupun di door trim pengemudi juga ada. Kayak gini. Ini speakernya ya. Kita lihat bagasi belakangnya. Nah, bagasi belakangnya seperti ini. Walaupun kelihatannya pendek ya, tapi ini cukup luas. Kas taksi ya. Ini untuk bannya. Ini basah itu rata-rata masuk dari sela-sela lampu sih biasanya dari sini. Jadi hujan dari sela-sela lampu. Karena ini unitnya tuh unit yang ada di luar. Yang tadi saya bilang ya. Nah, di sini ada stop lampnya. Nah, buat kalian yang mau lihat seperti apa untuk keseluruhan dari mobilnya, ini dia videonya.